Shalom anak-anak, apa kabar kalian semua? Mem Apel berharap kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar walaupun saat ini belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita yang baru. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh diberikan kesehatan ketika kami bangun di pagi hari. Dengan pertolongan Tuhan, kami boleh dalam keadaan tubuh yang sehat dengan nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mulai belajar kami. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang ke-11. Kalian boleh lihat buku paket kalian, itu ada di halaman 104. Pembelajaran 11 halaman 104 ya. Memang akan bacakan, kalian akan perhatikan sebelumnya ada cerita di sini ya. Saat Natal, Randy mendapat hadiah uang dari kakek dan neneknya, juga dari om dan tantenya. Ketika masuk sekolah, Randy tidak menyimpan uangnya di rumah, tetapi membawanya ke sekolah. Aldo dan Martin, teman sekelas Randy, tahu kalau Randy sedang memiliki uang. Mereka mendekati Randy dan membujuknya untuk membelikan mereka jajan dan mainan. Dengan senang hati Randy melakukannya. Kemana Randy pergi, Aldo dan Martin selalu mengikuti, baik ketika di kelas maupun ketika jam istirahat. Beberapa hari kemudian ketika jam istirahat, Randy kehilangan sisa uangnya, entah diambil orang atau jatuh. Randy sangat sedih lalu menangis. Ketika Aldo dan Martin tahu bahwa Randy sedang sedih karena kehilangan uangnya, mereka menjauhi Randy. Mereka seolah-olah tidak pernah berteman dengan Randy. Ketika melihat Randy sedang menangis, mereka tidak peduli dan langsung pergi. Randy semakin sedih karena akhirnya ia sadar bahwa Aldo dan Martin mau berteman dengannya hanya karena ia sedang memiliki uang. Ketika uangnya hilang dan ia sedang sedih, mereka menjauhinya. Aldo dan Martin mau berteman dengan Randy hanya ketika senang, sedangkan ketika susah dan sedih mereka meninggalkan Randy. Nah, menurut kalian baikkah seperti itu? Ya, tentu tidak ya. Itu adalah bukan teman yang baik. Teman yang hanya ingin dikala senangnya saja ya. Itu tidak baik. Nah, kita akan baca materinya. Setelah kita membaca atau mendengarkan cerita tentang Randy dan teman-temannya, mungkin kita menjadi ingat kalau kita juga pernah mengalami peristiwa seperti itu. Ada teman kita yang mau berteman dengan kita hanya ketika kita sedang punya sesuatu, misalnya punya uang yang banyak dan permainan baru. Namun ketika kita tidak punya apa-apa, mereka menjauh. Ketika kita melakukan kesalahan dan sedang sedih, mereka sedang dihukum guru, mereka tidak ada untuk menghibur kita. Ketika kita sedang sedih karena mendapat nilai jelek atau kehilangan barang yang kita suka, mereka meninggalkan kita. Atau mungkin kita juga punya pengalaman yang sama seperti Aldo dan Martin. Ketika teman kita punya sesuatu atau dalam keadaan senang, kita mau berteman dengannya. Namun ketika ia sudah tidak punya apa-apa atau ketika ia sedang sedih, kita meninggalkannya. Kita tidak peduli terhadap teman. Nah, di sini Mem Apel pengen jelaskan bahwa sikap temannya Aldo dan Martin itu tidak baik ya. Mereka maunya mendekati Randy ketika Randy punya uang, ketika lagi senang. Tapi saat Randy kehilangan, saat Randy kesusahan, mereka malah menjauh ya. Itu membuat temannya Randy menjadi sedih. Itu tidak boleh ditiru ya anak-anak ya. Nah, apakah benar sikap yang demikian? Kita mau berteman dengan orang lain hanya ketika ia dalam keadaan senang, sedangkan ketika ia susah kita meninggalkannya. Seharusnya tidak demikian. Kita harus menjadi seorang teman bagi orang lain, baik ketika susah maupun senang. Kita dapat belajar dari kisah persahabatan Daud dan Yonatan dalam 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 7. Walaupun Daud sangat dibenci oleh Saul, ayah Yonatan tetap mau berteman dengan Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud. Demikian juga Daud sangat mengasihi Yonatan. Yonatan dan Daud selalu berteman baik dalam keadaan senang maupun susah. Berbeda dengan cerita tentang sikap Petrus terhadap Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berada dalam masalah yang sangat besar karena akan disalib dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75. Petrus merupakan salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Biasanya kemanapun Tuhan Yesus pergi, murid-muridnya selalu ikut. Bahkan sebelumnya Petrus sudah berjanji bahwa ia tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Namun ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap dan dibawa kepada imam besar, Petrus didatangi seorang hamba perempuan dan orang-orang yang ada di situ mengatakan bahwa Petrus adalah teman Tuhan Yesus yang sering bersamanya. Namun, apa yang dikatakan Petrus? Oleh karena takut akan ditangkap seperti Tuhan Yesus, Petrus menyangkal Tuhan Yesus.
Ia mengatakan bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus bahkan sampai 3 kali. Ketika dalam keadaan yang baik, aman, dan nyaman, murid-murid Tuhan Yesus selalu mengikutinya. Bahkan ketika Tuhan Yesus dalam masalah, sedih, dan ketakutan, murid-muridnya meninggalkan dia. Bahkan Petrus mengatakan bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus. Petrus bukanlah contoh teman yang baik walaupun pada akhirnya ia mengakui kesalahannya. Petrus merupakan salah satu contoh murid Tuhan Yesus yang tidak baik, yang tidak boleh ditiru ya anak-anak. Pada saat orang-orang bilang itu salah satu bagian dari muridnya, Petrus malah menyangkal, tidak, aku tidak mengenalnya. Itu tidak baik ya. Oke, kita harus menjadi teman dalam susah dan senang bagi teman atau orang lain. Menjadi teman dalam susah dan senang bagi teman kita kalau orang lain atau orang lain artinya bahwa dalam keadaan apapun kita tidak boleh meninggalkan teman kita sendirian. Terlebih ketika ia berada dalam masalah, kesusahan, dan kesedihan, kita harus selalu ada untuknya. Itu yang namanya berteman. Seperti firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 7 berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Bahkan seorang teman bisa menjadi saudara. Mengapa kita harus menjadi teman dalam susah dan senang bagi teman kita? Oleh karena itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kita juga melakukannya. Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi semua orang dalam keadaan apapun, baik ketika orang tersebut senang maupun susah. Contohnya adalah saat terjadi angin ribut besar ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada dalam perahu dan akan menyeberang. Ingat dalam kisah Tuhan Yesus mau menyeberang sama dengan murid-muridnya naik perahu dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada waktu itu terjadi angin ribut. Murid-murid membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur nyenyak. Kemudian apa yang terjadi? Apakah Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya panik dan ketakutan? Tentu tidak ya. Tuhan Yesus bangun. Dengan kuasanya ia mampu membuat danau itu menjadi tenang kembali. Tuhan Yesus selalu ada bagi murid-muridnya dalam keadaan apapun. Ya, jadi contoh Tuhan Yesus adalah seorang teman, seorang sahabat yang sangat baik yang patut kita tiru, kita teladani ya. Bagaimana kita menjadi teman dalam susah dan senang ketika teman kita kepada teman kita atau orang lain? Yang pertama, ketika temanmu sedang bersedih karena kehilangan barang yang sangat dia sukai, kamu harus menghiburnya, kamu harus mengajaknya bermain supaya ia melupakan kesedihannya. Yang kedua, ketika temanmu sakit dan bersedih karena tidak bisa pergi ke sekolah, kamu harus mengunjungi dan mendoakannya agar cepat sembuh. Ketika temanmu tidak memiliki uang untuk jajan dan kamu mempunyai uang lebih, kamu harus berbagi dengannya, ya. Yang ketiga, ketika temanmu mendapat nilai jelek, kamu harus mendukungnya supaya lebih rajin belajar, ngasih semangat kepada temannya ya. Yang keempat, ketika temanmu ditinggalkan ayahnya, ibu atau saudaranya karena dipanggil Tuhan atau meninggal dunia, kamu harus ada untuk menghibur dan menguatkannya. Jadi sebagai seorang teman, kita harus bisa menghibur teman kita yang lagi sedang bersedih ya. Yang kelima, ketika temanmu sedang menangis karena diejek oleh teman yang lain, kamu bisa mendekati dan memeluknya serta mengatakan kepadanya bahwa kamu mengasihinya. Dengan pelukan, teman kita akan merasa terhibur ya. Untuk menolong dia ya. Tuhan Yesus mau menjadi teman bagi kita dan mau berteman dalam keadaan apapun, baik senang maupun susah. Dia selalu ada bagi kita. Dia adalah sahabat sejati. Oleh karena itu kita juga harus bersahabat dengan siapa saja. Perlu kamu ketahui bahwa bersahabat adalah salah satu karakter bangsa Indonesia. Kamu harus mengembangkan karakter ini supaya menjadi anak Tuhan dan anak bangsa yang baik ya. Dalam penjelasan Alkitab 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 7. Daud dan Yonatan memulai persahabatan ketika mereka pertama kali bertemu. Yonatan sangat mengasihi Daud, demikian juga Daud sangat mengasihi Yonatan. Ayah Yonatan adalah Raja Saul, raja bangsa Israel. Saul sangat membenci Daud karena iri hati kepada Daud. Ketika terjadi perang, Daud mampu mengalahkan banyak musuh, sedangkan Saul tidak. Orang banyak memuji kehebatan Daud, Daud menjadi terkenal. Oleh karena sangat membenci Daud, Saul ingin membunuhnya. Namun Yonatan adalah teman yang sangat baik bagi Daud. Ia datang kepada Daud dan memberitahu Daud agar berhati-hati dan bersembunyi karena ayahnya akan membunuhnya. Yonatan juga tidak takut menghadapi ayahnya dan mengatakan agar ayahnya jangan membunuh Daud. Oleh karena Daud sudah berjuang untuk melawan orang Filistin dan tidak melakukan kesalahan apapun sehingga kita tidak patut untuk dibunuh.
Oleh karena bantuan Yonatan, Daud tidak jadi dibunuh dan kembali bekerja pada Saul, walaupun akhirnya nanti Saul akan kembali mengejar Daud. Ya, dia melindungi sahabatnya karena dia tahu ayahnya tidak bersalah. Karena dia tahu itu Daud tidak bersalah, walaupun ayahnya Yonatan itu Saul ingin mengejar Daud, tapi Yonatan membela Daud. Ya, itu adalah seorang sahabat yang baik, membela ketika tahu temannya tidak bersalah. Ya, itu seorang sahabat. Yang kedua, kita akan belajar dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Setelah Tuhan Yesus mengajar di tepi danau, ia mengajak murid-muridnya menyeberang dengan perahu. Pada waktu itu hari sudah sore dan Tuhan Yesus sangat lelah sampai tertidur. Lalu tiba-tiba datanglah angin ribut yang sangat besar sehingga membuat perahu mereka hampir tenggelam. Murid-murid Tuhan Yesus membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur. Walaupun Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena tidak percaya, ia tetap bangun dan menolong mereka dengan membuat danau itu tenang. Tuhan Yesus menjadi teman yang baik bagi murid-muridnya. Jadi pada saat lagi kesusahan pun Tuhan Yesus menolong murid-muridnya tidak meninggalkannya. Ya. Nah sekarang kita pilihannya, kita menjadi teman yang baik, pasti mau. Perlu yakin dan percaya bahwa anak-anak SDAFO Tugu Sawangan kelas 2 khususnya adalah anak-anak bisa menjadi teman yang baik pada siapa saja. Menghibur temannya lagi susah, kalau temannya butuh bantuan kita tolong, itu adalah seorang sahabat. Oke? Good job. Nah, yang menjadi tugas kalian lihat di buku paket kalian halaman 110. Nah, itu ada pertanyaan, menurutmu bagaimana sikap Aldo dan Martin? Tadi ceritain di depan ya, kalian kerjakan itu menjadi PS. PS kalian itu, nah yang menjadi PR kalian, kegiatan 4 di halaman 112, itu PR. Itu ada soal, itu ada jawabannya, tapi itu acak. Kalian pilih jawabannya langsung aja jawab di situ ya. Terus ayat hafalannya kalian juga tulis di sini saja. Jadi PR-nya ada 2, kegiatan 4 dan ayat hafalan dari Amsal 7 ayat 17. Oke? Nanti kirim ke GCR-nya Mem April, oke? Ya, sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran kita. Biarlah pembelajaran hari ini sungguh memberkati kalian dan kalian bisa menjadi sahabat bagi siapa saja dan menjadi sahabat yang baik buat mereka. Oke? Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau kami boleh belajar dan diingatkan kami harus menjadi sahabat yang baik buat teman kami ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan anak-anak-Mu menjadi sahabat bagi keluarga, bagi saudara, juga bagi teman-teman mereka ya Tuhan, dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapak, biarlah pelajaran hari ini boleh menjadi berkat buat mereka. Tuhan Yesus, hamba-Mu sungguh berdoa, berikanlah mereka terus menjadi roh yang takut akan Tuhan, jadi anak yang berbakti, anak yang dengar-dengaran akan orang tua mereka. Berikan mereka kesehatan, semangat di dalam belajar, walaupun saat ini mereka masih belajar dari rumah. Dan juga Tuhan, roh kecerdasan, kepintaran Tuhan berikan buat mereka. Tuhan berkati juga kedua orang tua mereka Tuhan yang bekerja maupun mendampingi mereka belajar. Tuhan berikan kesehatan, juga semangat di dalam mendampingi anak-anaknya belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menjadi anak, menjadi teman, menjadi sahabat yang baik buat orang lain. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Oke, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.